nabinya raja seks? Apalagi? Betul nggak kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks? Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? Bahwa nabinya raja seks? Apalagi? Umat muslim tidak akan menerima ketika nabinya dikatakan adalah seorang raja seks. Tidak akan terima. Mana datanya? Betul tidak? Iya. Nah, kalau karena perkawinan baginda Rasulullah, pernikahan baginda Rasulullah dikatakan raja seks, kita akan kulik di Raja Salomo. Raja Salomo itu berapa? Bayangkan. Lebih dari 1.000. 1.700 istri, 300 gundik. Nabi Salomo, Raja Salomo itu meninggal pada waktu umur 59 tahun. Bayangkan, dari umur berapa dia sudah menggauli wanita? Kalau kita ke situ ya. Betul tidak? Iya. Nah, jadi kalau kita diskusi, ayo pakai data di mana dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah raja seks. Itu yang makanya saya nggak suka. Jadi gini, kalau kakak tuh lawan Tritunggal itu kayak gimana gitu? Apakah Jadi begini ya, kenapa? gitu? Kalau Jadi pusing mana? Jadi begini pusing Tasya, mana? kalau Tritunggal Tasya atau melihat, kalau Tasya melihat katanya kan, oh Nora tuh menghujat begini-begini. Sebenarnya begini Tasya, simpel saja. Ketika kita diskusi, kalau dia masih menjawab dengan data-data, saya akan terima, saya akan bantah dengan data, betul tidak? Betul. Nah, tapi terkadang langsung menghujat, itu yang saya nggak suka. Bahwa nabinya raja seks? Apalagi? Betul nggak kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks? Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? Bahwa nabinya raja seks? Apalagi? Umat muslim tidak akan menerima ketika nabinya dikatakan adalah seorang raja seks. Tidak akan terima. Mana datanya? Betul tidak? Iya. Nah, kalau karena perkawinan baginda Rasulullah, pernikahan baginda Rasulullah dikatakan raja seks, kita akan kulik di Raja Salomo. Raja Salomo itu berapa? Bayangkan. Lebih dari 1.000. 1.700 istri, 300 gundik. Nabi Salomo, Raja Salomo itu meninggal pada waktu umur 59 tahun. Bayangkan, dari umur berapa dia sudah menggauli wanita? Kalau kita ke situ ya. Betul tidak? Iya. Nah, jadi kalau kita diskusi, ayo pakai data di mana dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah raja seks. Itu yang makanya saya nggak suka. Edis Raja Hujat tidak tahu ini. Berbicara mengenai pernikahan Nabi dan Aisyah, yang perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah secara baik-baik. Yakni Nabi mendatangi Aisyah untuk menyampaikan pinangannya kepada Aisyah, kemudian meminta izin kepada orang tuanya Aisyah dan orang tuanya pun menyetujuinya. Setelah itu Nabi tidak langsung mengambil Aisyah dari orang tuanya, melainkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu beberapa tahun kemudian tinggal serumah dengan Aisyah. Mereka, Nabi dan Aisyah, pun hidup bahagia hingga Nabi wafat. Bahkan Nabi wafat di pelukan Aisyah. Edis TV Raja Hujat. Bandingkan dengan cara Nabi Daud saat menikahi putri Raja Saul yang bernama Michal yang diceritakan di Bible, Alkitab, di mana diceritakan bahwa Nabi Daud membunuh 200 orang dan ia mengambil kulit hatannya, kulit kelaminnya, untuk dijadikan mas kawin agar Nabi Daud bisa menikahi Michal putri Raja Saul. Padahal dijelaskan bahwa Daud saat itu disertai oleh Tuhan. 1 Samuel 18, ayat 1-30, Daud juga merupakan seorang nabi, Kisah Para Rasul 2, 29-30. Dan semua nabi dikatakan masuk surga termasuk Daud. Lukas pukul 13:28, bahkan dikatakan pula bahwa roh Tuhan berkuasa atas Daud sampai selama-lamanya. 1 Samuel 16, 12-13. Masa sih umat muslim tidak akan menerima ketika nabinya dikatakan adalah seorang raja seks? Tidak akan terima. Mana datanya? Betul tidak? Iya. Nah, kalau karena perkawinan baginda Rasulullah, pernikahan baginda Rasulullah dikatakan raja seks, kita akan kulik di Raja Salomo. Raja Salomo itu berapa? Bayangkan. Lebih dari 1.000. 1.700 istri, 300 gundik. Nabi Salomo, Raja Salomo itu meninggal pada waktu umur 59 tahun. Bayangkan, dari umur berapa dia sudah menggauli wanita? Kalau kita ke situ ya. Betul tidak? Iya. Nah, jadi kalau kita diskusi, ayo pakai data di mana dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah raja seks. Itu yang makanya saya nggak suka. Oke guys, kita kasih paham kepada Edis TV Raja Dusta Raja Hujat dengan fakta Bible guys. Orang Kristen mengklaim bahwa poligami hanya ada di dalam Islam.
Padahal poligami sudah ada sejak zaman para nabi di dalam Alkitab. Mereka mengolok-olok umat Islam dengan adanya hukum poligami, tetapi mereka buta dengan kitab mereka sendiri. YG juga terdapat hukum berpoligami. Masih mending seorang muslim hanya dibolehkan beristrikan maksimal 4 istri, sedangkan para nabi di dalam Alkitab malah istrinya sampai ribuan. Kitab Ulangan 21, 15-16 dan Keluaran Pukul 21-10 menjelaskan, beberapa aturan hukum beristri lebih dari satu. Ini adalah bukti bahwa Alkitab pun tidak melarang poligami. Alkitab memberikan aturan tentang poligami, karena poligami memang dibolehkan di dalam ajaran Kristen. Lebih lanjut kita akan bongkar ketololan si Edis TV guys. Dalam Alkitab, pelaku poligami pertama kali adalah Lameh, Kejadian Pukul 4:19. Dalam Ulangan 25:5 disebutkan, jika suami meninggal, maka sang istri itu harus dinikahi oleh saudara lelaki sang suami. Perkawinan antara janda dengan ipar ini disebut kewajiban perkawinan ipar. Jika saudara ipar sudah beristri, ia harus memoligami janda iparnya. Jika saudara ipar itu menolak menikahinya dengan alasan tidak suka, ia dihukum oleh tokoh Nasrani dengan cara diludahi mukanya. Ulangan 25. Dalam Bible pun terdapat puisi tentang poligami. 8. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. 9. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya, putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia, permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Kidung Agung 6:8-9. Legalnya poligami ini didukung fakta di dalam Bible, bahwa para nabi Bani Israel juga berpoligami. Nabi Ibrahim punya 2 istri, yaitu Sarah, Kejadian 11:29-31, dan Hagar, Kejadian 11:29-31. Selain itu, Ibrahim disebut juga punya gundik bernama Kentura, Kejadian 25:1. Nabi Yakub punya 4 istri, yaitu Lea, Rahel, Bilha dan Zilpa, Kejadian 29, 31, 32, 30, 34, 30, 39. Jejak Nabi Yakub ditiru oleh anaknya, Esau, dengan menikahi 2 perempuan Kanaan yaitu Ada dan Oholibama, Kejadian 36, 2-10. Nabi Musa berpoligami dengan mengawini 2 istri. Salah satunya bernama Zipora, Keluaran 18:2, Bilangan 12:1. Salomo alias Nabi Sulaiman punya 700 istri dan 300 gundik, I-Raja-Raja 1:3. Anak kandung Salomo, Rehabeam, juga berpoligami. Ia punya 18 istri dan 60 gundik yang memberinya 28 anak laki-laki dan 60 perempuan. 2 Tawarikh Pukul 11:21. Nabi Daud memiliki banyak istri dan gundik, diantaranya Ahinoam, Abigail, Maaca, Hagit, Ejla, Michal dan Batsheba. I Samuel 25, 43-44, 27, 3-35, 2 Samuel 3-15, Pukul 5:13, I Tawarikh 3-19, 14:3, 2 Samuel Pukul 16:22. Simson kawin beberapa kali, Hakim-Hakim Pukul 14:10, 16:14, dan masih banyak lagi daftar pelaku poligami dalam Alkitab. Bahwa nabinya raja seks? Apalagi? Betul nggak kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks? Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? Bahwa nabinya raja seks? Apalagi? Umat muslim tidak akan menerima ketika nabinya dikatakan adalah seorang raja seks. Tidak akan terima. Mana datanya? Betul tidak? Iya. Nah, kalau karena perkawinan baginda Rasulullah, pernikahan baginda Rasulullah dikatakan raja seks, kita akan kulik di Raja Salomo. Raja Salomo itu berapa? Bayangkan. Lebih dari 1.000. 1.700 istri, 300 gundik. Nabi Salomo, Raja Salomo itu meninggal pada waktu umur 59 tahun. Bayangkan, dari umur berapa dia sudah menggauli wanita? Kalau kita ke situ ya, betul tidak? Iya. Nah, jadi kalau kita diskusi, ayo pakai data di mana dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah raja seks. Itu yang makanya nggak suka. Lagi-lagi kita akan tampol congor si Edis TV Raja Dusta Raja hujat kebanggaan oten-oten itu ya guys. Salomo alias Nabi Sulaiman punya 700 istri dan 300 gundik, I-Raja-Raja 1:3. Anak kandung Salomo, Rehabeam, juga berpoligami. Ia punya 18 istri dan 60 gundik yang memberinya 28 anak laki-laki dan 60 perempuan. 2 Tawarikh Pukul 11:21. Nabi Daud memiliki banyak istri dan gundik, diantaranya Ahinoam, Abigail, Maaca, Hagit, Ejla, Michal dan Batsheba. I Samuel 25, 43-44, 27, 3-35,
2 Samuel 3:15, pukul 5:13, Itawarikh 3:19, 14:3, 2 Samuel pukul 16:22. Simson kawin beberapa kali, Hakim-Hakim pukul 14:10, 16:14, dan masih banyak lagi daftar pelaku pepoligami dalam Alkitab. Jauh sebelum Rasul lahir, Nabi Daud, Abraham, Yakub dan Salomo telah mempraktikkan poligami. Tapi tak satu pun ayat Bible yang mengecam atau menilainya sebagai tindakan yang salah, bermaksiat dan dosa. Nabi Daud mengoleksi banyak istri dan gundik, tapi Tuhan tidak mengecamnya sebagai kelemahan. Bahkan, Tuhan memberikan penghargaan dengan julukan Nabi yang taat kepada Tuhan dan berkenan di hatinya. Kisah Para Rasul pukul 13:22. Nabi Yakub menikahi banyak wanita yang memiliki hubungan darah. Toh Yakub tidak dibenci Tuhan. Semasa hidupnya, Allah justru menampakkan diri kepada Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Keluaran 6:2. Bahkan, Tuhan menjanjikan akan memberikan sebuah negeri pada keturunan Yakub. Keluaran 33:1. Yakub adalah nabi yang diberkati Tuhan, berada dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah, bersama dengan Abraham, Ishak dan semua nabi Allah. Matius pukul 8:11, Lukas pukul 13:28. Nabi Lut, dalam Bible juga disebut memoligami 2 kakak beradik anak kandungnya sendiri hingga beranak pinak. Tapi, Tuhan tidak menegurnya sebagai orang yang berdosa karena berpoligami. Bahkan, Tuhan memberikan pujian kepada Lot sebagai orang yang benar dan taat kepada Tuhan. 2 Petrus 2:7. Bahkan, Nabi Salomo, Sulaiman, dalam Bible diceritakan sebagai nabi superpoligami dengan koleksi istri terbanyak di dunia. Tuhan juga tidak mencelanya sebagai tindakan maksiat. Tuhan justru menyangi Salomo sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan sejak bayi menjadi hambanya yang akan mendirikan bait Allah. Itawarikh 22:9-10. Kalau kayak kamu Tasya, kita diskusi kalau kamu terangkan begini ya, saya pengen bantah dengan begini kalau dengan saya tidak bisa merubah keimanan kamu. Betul, saya juga tidak bisa merubah iman kamu. Nah, Yang bodoh begini, itulah yang dipilih Tuhan. Jadi poin yang saya dapat begini, kata si Tasya tadi, memang kalau kalau membaca Bible itu harus disertai dengan Roh Kudus. Betul. Karena orang yang tidak punya Roh Kudus juga nggak akan pernah mengerti tentang firman Tuhan itu sendiri. Makanya mereka cuma menyembah 3 Tuhan. Jadi ujung-ujungnya kok hantam juga Tritung kan. Kalian tahu nggak? Kalian ini kadang lucu ya Tritung ini ya. Belajar dari si Tasya, si Mikana. Iya, betul. 3 pribadi 1 hakikat itu bingung. Nanti hakikatnya Yesus apa, hakikatnya Bapa apa kan bingung. Benar kan? Karena gini, tidak ada itu sesuatu yang bisa kita mengerti dalam Alkitab kalau bukan Tuhan sendiri yang menyingkapkan itu firman-Nya. Jadi kalau yang kayak tadi itu memang kita harus botol dulu ya, Tasya ya, baru bisa paham Bible. Bukan begitu pengertian. Bukan begitu lagi. Jadi apa?